Selamat datang kembali di Malaka Cinematic Podcast. Hari ini saya Dea Anugrah dan Kania Cita. kami kedatangan dua orang tamu, dua orang teman. Yang pertama ada Kak Medina dari ICJR dan Mas Fadil dari LBH Jakarta. LBH Indonesia ya? LBH Jakarta. LBH Jakarta. Bagian dari Bagian Yayasan dari- LBH Indonesia. Betul. Nah, biasanya teman-teman yang ngikutin podcast kita udah tahu nih Chan, harusnya kalau kita kedatangan teman-teman dari ICJR dan LBH, LBHI. kita akan membicarakan kesuraman baru lagi di Indonesia ya. Baru. Biasa kita membicarakan produk hukum yang bisa bilang mungkin terindikasi bermasalah. Betul. Nah, kita ada agak indikasi spesifik ya nyebutnya. Iya, Dan tampak indikasi. jelas pada wajah kita yang tegang-tegang ini. Kita hati-hati nih di sini nih. Ya. Gitu. Jadi mungkin buat background ya Chan ya, teman-teman mungkin udah terbiasa, udah kenal dengan istilah KUHP, tapi Ya. sebetulnya ada satu lagi yang tidak kalah penting yaitu KUHAP. KUHAP. Ya. Kalau KUHP itu isinya Undang-undang hukum-hukum yang pidana. berlaku, Kalau KUHP kita punya mengatur undang-undang acara pidana. ngatur Jadi tata bagaimana cara ya. iya, tata cara pemidanaan itu dilakukan gitu ya. Sedangkan kalau KUHP itu yang waktu itu rame juga, Betul. itu lebih ke aturan-aturan pidananya itu sendiri. Nah, jadi kayak kemarin tuh waktu RKUHP naik, orang-orang salah paham tuh. Iya, Banyak iya, tuh nyebutnya yang KUHP. pada ngiranya ini KUHP. Jadi banyak yang kayak komennya, ini bukan yang udah sah gitu-gitu Betul. ya, Iya, bukan yang udah iya, rame waktu iya. itu. Ya, Iya, mungkin ini bahasa simpelnya gini Chan, KUHP itu yang membuat Anda masuk penjara, KUHP adalah bagaimana Anda masuk penjara. Iya. Betul nggak? Iya. Cocok. Iya. Cocok ya? gitu ya, cocok ya, oke. Udah di-approve nih, sama pakar-pakar hukum ya. Oke. Jadi Iya. untuk awalan ya, mungkin bisa dijelasin dulu apa Overview sih dulu ya. overview yang dulu. terjadi di dalam RKUHP ini dan mungkin kayak beda-beda utamanya atau secara kayak garis besarnya perbedaan Sama yang utama lama ya? dengan yang kemarin tuh kayak Oh, gimana oke. gitu kali ya. Mungkin ya, aku aja dulu ya. Kayak KUHP kan kita undang-undang hukum pidana gitu. Tadi Mas Dea udah sampaikan gitu bahwa dia tuh ngatur aturannya. Jadi apa-apa aja sih perbuatan yang dilarang. Iya. Waktu itu kan yang rame misalnya kita dilarang untuk berzina, Betul. extramarital sex itu dilarang, terus nggak boleh menghina presiden, kayak gitulah yang rame-ramenya itu Iya. pelarangannya. Nah di KUHP kita undang-undang hukum acara pidana, gimana caranya kalau kita berzina itu ditangkap sama polisi, terus ditahan sama polisi, terus kemudian Prosedurnya ya. ditahan terus dipenjara. Jadi prosedurnya gitu, bagaimana kita bisa ditangkap gitu. Misalnya kayak di hukum acara pidana tuh berarti ada 2 alat bukti gitu sebelum kita untuk bisa ditangkap, 2 alat bukti. Nah itu diaturnya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah yang kita punya sekarang itu dibahas waktu zaman Orba di tahun 1970-an, disahkan 1981. Nah karena KUHP-nya udah baru di tahun 2022 disahkan dan akan berlaku di 2026, akhirnya munculan yang baru revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Cara mainnya aparat penegak hukum tuh diatur di KUHP. Nah dia dipersiapkan untuk bisa sah menyongsong keberlakuan si KUHP baru itu tadi gitu. Jadi nanti di 2026 di Januari 2026 tuh bayangannya kita akan punya KUHP baru dan Dengan kita undang-undang KUHP hukum baru acara juga ya. pidana baru gitu. Mau Ya. tambahin? Kita kan sering lihat bahwa pembahasan yang ada di masyarakat, oh itu kan urusan polisi, urusan jaksa, urusan hakim. Tapi nggak boleh lupa juga kalau KUHP bicara soal hak orang ketika berhadapan dengan hukum, jangan disiksa dong, jangan asal ditangkep. Kita di koalisi atau di banyak kegiatan gitu sering bikin semacam analogi gitu ya, atau perbandingan. Kalau nggak diatur dengan baik dalam KUHP, maka penangkapan dan penahanan itu kayak penyanderaan, kayak penculikan, tapi dilegalisasi oleh KUHP. Penggeledahan kayak trespassing, masuk pekarangan orang lain, tapi dengan batasan tertentu, syarat tertentu diatur oleh KUHP. Penyitaan kayak mencuri, Iya. tapi dengan ketentuan tertentu tadi, batasan tertentu dibolehkan oleh KUHP untuk kepentingan penegakan hukum. Jadi KUHP bicara kita gitu, bicara kehidupan sehari-hari gitu ya, bicara Mbak Kania, Mas Dea, saya, Mbak Medina yang sewaktu-waktu bisa jadi tersangka, sewaktu-waktu bisa jadi terdakwa, bisa jadi saksi atau bahkan jadi korban tindak pidana. Oke. Ya. Kalau di film-film itu kan kita sering lihat Chan, orang didatangin aparat lalu dia menolak karena mana surat perintahnya Iya, gitu. iya. Saya nggak mau ikut, nggak Betul. boleh masuk rumah saya. Nah kalau di kita itu kayak apa sih yang sekarang berlaku dan yang upcoming? Ya kalau kita lihat di KUHP 81 tadi Mbak Mei sempat jelasin sedikit, ada ketentuan pembatasannya ada. Ya. Tapi kan kita harus lihat ini udah 4
dasawarsa lebih ketentuannya. Perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi semakin pesat gitu ya, dan lambat laun gitu ya, seiring perkembangan zaman, ketika ada satu ketentuan yang ternyata tidak cocok dengan masyarakat, dengan zaman, ya ternyata ada potensi penyalahgunaan wewenang yang semakin besar. Ya kita tahu kalau ada orang dituduh melakukan tindak pidana nggak boleh asal tangkap. Tapi realitanya kita sering lihat ya terjadi di banyak tempat gitu ya. Bahkan dulu kalau kita pernah dengar beberapa waktu ke belakang jadi reality show gitu ya. Orang-orang nongkrong disamperin, HP-nya diambil, dibuka gitu ya, padahal ada ketentuan pembatasannya di dalam KUHP gitu. Aduh, aku jadi ingat videonya lagi yang mulutnya digituin. Iya, mulutnya digituin. Aduh. Itu gimana sih ceritanya yang harusnya ada ketentuan pembatasannya, tapi pada praktiknya kayak gitu? Iya, maksudnya diterabas begitu aja. Itu gimana sih sebenarnya? Apa justifikasinya gitu untuk melakukan itu selama ini? Karena kan misalnya itu bagian dari penegakan hukum kan. Waktu itu kan kayak misalnya diminta HP-nya untuk dicek. Itu kan sebenarnya bagian dari penggeledahan. Nah, penggeledahan itu tuh sebenarnya bagian dari, kalau di hukum acara pidana namanya upaya paksa. Jadi coercive measure gitulah. Kalau coercive measure itu harus ada batasannya. Nah, di hukum acara pidana kita itu memang ada batasannya gitu, bahwa dia harus ada dugaan tindak pidana. Nah, dugaan tindak pidana itu harusnya dimulai dengan adanya alat bukti gitu kan. Ada buktinya yang menyatakan si penggeledahan itu legitimate untuk dilakukan. Nah, konteksnya sebenarnya harus ada dugaan tindak pidananya. Nah, kalau misalnya dia minta digeledah gitu aja, terus nggak ada dugaan tindak pidananya, nggak ada buktinya gitu ya, misalnya ada bukti barangnya gitu ya, yang ilegal, tuh harusnya nggak bisa. Itu harusnya sifatnya voluntary gitu, kita bisa nolak. Nah, konteksnya kan kalau kita udah berhadapan dengan aparat, kita takut ya, kesannya itu enforceable gitu, kesannya kalau nggak nurut itu bakal ada something bad happen ke kita gitu. Padahal itu harusnya ya buktinya dulu, buktinya apa, dan konteksnya kan sering banget tuh polisi bilang bahwa ini tertangkap tangan. Ya kalau tertangkap tangan berarti ada hal ilegal dong yang harus kita lakukan. Nah, itu yang diatur di KUHP. Jadi di sekarang memang diperbolehkan gitu ya penggeledahan tanpa izin. Jadi harusnya tuh upaya paksa semuanya pakai izin pengadilan. Jadi ada waran kan kalau kita suka nonton series. Nah, sekarang tuh crime gitu. Nah, waran itu boleh dikecualikan dalam kondisi mendesak. Nah, kondisi mendesaknya itu harusnya cuma spesifik ke tertangkap tangan. Misalnya saya udah benar-benar melakukan tindak pidana. Misalnya let's say yang paling banyak kasus narkotika. Narkotikanya harus sudah dibuktiin dulu, baru dia bisa digeledah lebih lanjut, boleh dicek HP-nya, itu pun juga harus berkaitan dengan tindak pidananya. Nah, sekarang nih itu boleh dikecualikan dalam kondisi mendesak. Nah, ini sekarang tuh maksudnya yang baru ini berarti? Iya, bukan di KUHP yang sekarang tuh boleh dalam kondisi mendesak. Tapi dalam implementasinya kondisi mendesaknya didefinisikan nggak cuma tertangkap tangan. Nah, kemudian malah di KUHP yang baru itu kondisinya tuh nggak diperbaiki gitu, tetap tertangkap tangan itu boleh dikecualikan, tapi bahkan definisinya tuh udah lebih luas gitu, nggak cuma tertangkap tangan, tapi penilaian individu penyidik tuh bisa didefinisikan sebagai kondisi mendesak. Jadi memang ada kondisi cacat yang seharusnya diperbaiki, pembatasan itu malah makin parah, malah makin gila ya. Sorry, makin parah, makin luas, makin arbitrer ya jadinya ya. Makin suka-suka. Itu soal tadi ini ya, kayak standar untuk bisa penggeledahan ya itu berarti ya. Aku sempat lihat juga ada isu yang soal alat bukti ya. Kalau nggak salah pembuktian di KUHP yang baru katanya lebih problematik. Apa itu ya? Maksudnya bahwa nggak perlu ada bukti dulu. Sebenarnya kan itu kalau pembuktian emang berkolerasi dari awal ya. Karena kan itu bagian dari yang tadi penggeledahan itu kan bagian dari penyidikan sama penyelidikan sama penyidikan. Nah, harusnya kan konteksnya penyelidikan itu cuman dalam konteks mengkonfirmasi suatu peristiwa pidana atau bukan kan. Jadi tindakan aparat penegak hukum, tindakan polisi itu terbatas gitu. Tapi sekarang di RKUHP ini, di tindakan penyelidikan itu di masa awal itu dia bisa banyak melakukan banyak hal yang koersif tadi gitu. Dia bisa melakukan penggeledahan, bahkan ada metodenya, dia bisa ngejebak kita gitu. Padahal itu di penyelidikan itu belum ada tindak pidana, belum ada dugaan, terus polisi bisa adalah di narkotika namanya undercover buying sama control delivery gitu. Jadi dia bisa menjual barang ilegal terus kita dijebak seolah-olah beli. Nah, itu legitimate gitu untuk disebut sebagai penyelidikan dan akhirnya kita seolah-olah dibuat
terlibat dalam suatu tindak pidana. Dan nggak ada batasan ya pidana apa Iya, gitu. nggak ada Itu jenis kan tindak logika pidananya. pengungkapan kasus yang kompleks, Dan yang sebenarnya terorganisir. bisa jadi kontekstual ya, kadang-kadang maksudnya mungkin skopnya pidana tertentu gitu ya, tapi Iya, kalau ini iya. bisa Enggak, apapun Maling sebenarnya. ayam, pencurian. Ini tuh Iya. mengejutkannya gini, karena aku baru dengar di RKUHP-nya kayak gitu, tapi praktik yang penjebakan itu tuh udah berlangsung cukup lama. Iya, Aku iya. tuh beberapa kali denger, Chan, jadi orang kenalan sama cewek di Instagram misalnya, kenalan-kenalan lalu cewek ini nawar, ini dong ada weed nih di tempatku, datang dong ke sini gitu. Lalu dia datang, ternyata jebakan gitu-gitu. Itu udah berlangsung cukup lama dan ternyata RKUHP baru ini akan menjadi justifikasi buat praktik. Legalisasi Iya, praktek. Gila ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang sebenarnya itu memang diperbolehkan dalam suatu metode, tapi namanya sebuah teknik investigasi. Nah, dia ada syaratnya. Sebelumnya ada dugaan tindak pidananya. Jadi ada pengembangan perkara, ada dugaan sebelumnya Dugaan udah tindak jalan. pidana ini harus berlandaskan alat bukti ya. Iya, alat bukti yang sebelumnya ada. Oke. Nah, Kalau ini nggak ada tanpa Nah, yang dugaan sekarang di apapun. RKUHP itu dia bukan sebagai teknik investigasi khusus, tapi dia sebagai metode penyelidikan. Nah, penyelidikan itu mengkonfirmasi suatu peristiwa atau membuatlah suatu peristiwa. Nah, jadi kayak polisi bisa melakukan hal tersebut tanpa dugaan sebelumnya gitu. Jadi dia bisa menginisiasi. Iya, dia ngejebak tuh harusnya ada di step 2 atau step 3, Betul. dipindahin Iya. ke step 1 gitu. Iya. Yang mana kalau kasusnya narkotika mungkin orang bukan pemakai, bukan penjual, tapi bisa kena juga dengan cara kayak gitu. Harusnya dia untuk ungkap yang lebih besar Betul, gitu ya. betul. Tapi ini malah buat nyiptain tindak pidana. Oke. Artinya kan yang akan ditangkap tuh dijaring jauh lebih banyak. Betul. Iya. Buat apa kira-kira teman-teman? Nggak tahu. Bagian itu kita nggak menjawab. Terus apalagi ya selain kan tadi isu ya itu mungkin salah satu yang banyak rame juga ya dibahas ya soal penjebakan ini. Iya. Karena beresiko ya overkriminalisasi lah Itu gitu dia, kan nih. itu dia. Orang yang tapi bisa nggak sih penjebakan tuh bentuknya dia tidak menginformasikan barangnya itu secara akurat misalnya. Jadi orang emang bisa kejebak beneran kejebak sebenarnya bahkan nggak niat membeli itu gitu. Oh. Random aja gitu ya Iya mau. sih barangnya sebenarnya Atau kalau bukan case-nya itu. kayak tadi janjian sama cewek tapi ceweknya nggak ngomong ada Iya, illegal misalnya, substance gitu. iya, Kayak ya udah tiba-tiba datang ada aja di ke situ, kosan gitu. Itu Harusnya mungkin harusnya kan terukur ada ya. kan memang. Iya. berarti itu bahkan bisa terjadi kan. Jadi bahkan pun tanpa intensi dia mau ada konsumsi itu atau membeli itu. Niatnya dating tapi masuk karena Ada kan Bisa kasusnya kayak langsung. akhir tahun lalu di Surabaya yang dia beli barang di e-commerce gitu, terus yang diterima bukan skincare, dia beli skincare di Surabaya tuh kan, terus pas dia buka ternyata itu narkotika, terus kemudian datang. Jadi Datang tampak polisi. tangkap tangan. Datang lah, kebetulan waktu itu bukan dia karena dia lagi di luar negeri gitu ya orangnya, terus datang si penyidiknya, terus ya dibilang, padahal dia mau beli skincare kan. Nah itu karena diramein aja kan akhirnya polisinya nggak lanjut penyidik. Mungkin kasus yang kita temuin di putusan juga ada yang akhirnya kesidik tanpa dia niat untuk beli narkotika. Dan kalau sekarang lebih gawatnya emang didefinisikan begitu Betul. di Iya, KUHP. iya, emang udah boleh. boleh gitu. Iya. Emang boleh melakukan ini tanpa ada basis dugaan Iya, sebelumnya. dugaan sebelumnya. Itu Repot ini Kania karena dia suka belanja online. Dia suka tiba-tiba beli Iya, proyektor. kan? Bener Nanti lagi. yang buka siapa gitu kan. Iya. Kalau yang datang sabu-sabu gimana gitu. Mas Fadil ada ini nggak apa aja mungkin kira-kira isu besarnya ya Oke, dari selain yang tadi ya. Kalau kita di koalisi itu ada sekitar 9 Iya, isu sebenarnya. Tapi secara prinsip yang kami highlight adalah gini. Tadi kan Mbak Mai cerita soal ada hal-hal baru yang sifatnya wewenang yang kemudian jadi suatu hal yang diatur gitu dalam draft RKUHP yang beredar sekarang. Sebenarnya kita tuh bingung. Ini draftnya yang mana ya? Ganti-ganti Oh, terus ini gitu ada ya. macam-macam nih. Ya karena seperti lagi biasa nih ya. lagi berproses ya. Jadi draftnya bisa jadi secara sistematika, pasalnya, rumusannya bisa ganti-ganti. Emang berubah. Tapi secara prinsip yang kami highlight adalah bagaimana caranya wewenang ini yang dari tahun 81 itu udah gede, gimana caranya kita bisa memproteksi warga dengan cara apa? Ada check and balances gitu ya, ada mekanisme kontrol atau pengawasan dan akuntabilitas yang jelas, yang ketat. Karena tadi kita diskusi nangkep ini kan punya konsekuensi yang nggak sederhana terhadap orang gitu ya. Oh ya, penangkapan katanya nggak ada batas waktu sekarang.
Ya kemarin ada beberapa draft yang beredar katanya penangkapan bisa ditambah gitu ya, lebih dari 1 hari. Tanpa ada batasan ya. Sekarang Betul. jadi 7 Kalau hari. kemarin 7 tuh hari. harusnya gimana sih Mas Fadil? Maksudnya orang misalnya ada dugaan pidana, untuk bisa ditangkap tuh standarnya apa? Oh, di KUHP lama. Ya. Iya, di Ya. KUHP Ya lama. pertama ada dulu peristiwa pidananya. Tadi kan Mbak Mai cerita Iya, peristiwa peristiwa pidana pidananya udah terjadi. siapa Ya. yang bikin? kalau penyelidikan tuh gampangnya gini, ada orang mati Hmm. karena sakit jantung atau ditusuk atau diracun. Kalau karena ditusuk atau diracun, maka penyelidikan ini mengkonfirmasi ada tindak pidana, ada kejahatan, naiklah dia ke penyidikan. Penyidikan ini ya udah nyari bukti, udah nyari siapa tersangkanya. Nah, untuk masuk ke tadi yang Mbak Kania bilang penangkapan atau upaya paksa lain gitu ya, penggeledahan dan lain-lain, ini semua harus merupakan upaya untuk memperlancar proses penyidikan gitu ya, untuk kepentingan penegakan hukum gitu. Jadi itu yang harus kemudian jadi prinsip dalam KUHP. Karena selama ini kan gini, kayak penahanan, Mbak Mai bisa cerita, penahanan itu udah kayak jadi hukuman awal ya. Jadi soal penahanan itu kan biar orang gampang diperiksa, cepet diperiksa gitu ya. Tapi kemudian penahanan udah jadi hukuman awal, orang seolah-olah udah dihukum gitu ya, padahal belum divonis bersalah. Dan teman-teman ACJR punya riset, penahanan dilakukan tanpa analisa risiko yang jelas, tanpa analisa. Kan gini, kalau di KUHP yang kemarin itu penahanan itu setidaknya ada 3 alasan yang sangat subjektif gitu bisa dikenakan kepada seseorang. Dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Tapi kita tuh dalam praktik kami di LBH nggak pernah dapat alasan yang clear, yang jelas, yang konkret. Kalau dibilang dia dikhawatirkan melarikan diri, mana buktinya? Ada nggak track record dia melarikan diri gitu ya? Padahal sebelumnya dia nggak pernah melakukan tindak pidana. Nah, hal-hal ini yang kami pengen kawal gitu ya. Boleh, penahanan boleh, penyitaan, penggeledahan boleh. Tapi sejauh mana ini diatur dengan syarat dan mekanisme yang ketat. Ketika ada pelanggaran, apa konsekuensi juga bagi pelanggaran hukum? Jangan warga aja dong ketika melanggar hukum gitu kemudian diproses gitu ya. Penyidik, penegak hukum gimana kalau melakukan itu? Jadi salah satu prinsip besarnya itu Mbak yang mau kita dorong, ada mekanisme check and balances, mekanisme kontrol dan pengawasan maupun akuntabilitas yang menjamin penegakan hukum sekaligus hak warga negara yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Nah, kalau di KUHP yang ya maksudnya sekarang jadi KUHP baru, soal penangkapan malah jadi makin ini kan, maksudnya malah jadi makin ambigu ya. Betul. Penangkapan ya sebenarnya secara syarat kurang lebih sama kayak kemarin gitu, kayak KUHP, maksudnya KUHP yang existing yang berlaku sekarang. Kurang lebih sama gitu. Sama penahanan juga, bahkan gini, ada beberapa diskusi atau tulisan-tulisan menarik. Kalau di KUHP 81 ini penangkapan dan penahanan itu nggak perlu izin pengadilan. Sedangkan penggeledahan dan penyitaan harus izin pengadilan. Ini lebih penting barang apa badan kita gitu. Jadi ada diskusi soal itu. Nah, kita pengen coba mendorong perbaikan ini. Kalau mau nahan, jangan cuman karena wewenang penyidik dong, subjektif lagi. Harus ada otorisasi, ada pengawasan dari lembaga yang kami pandang paling cocok ya, lembaga kekuasaan yudisial gitu ya, hakim gitu yang kemudian memberi persetujuan atau memberi izin untuk melakukan penahanan. Nah, ini menarik nih karena sepemahamanku ya, bisa dikoreksi kalau keliru, lembaga-lembaga penegak hukum nih kayak kehakiman, kejaksaan dan polisi harusnya kan berperan saling mengontrol ya. Nah, kalau yang terjadi sekarang di KUHP lama dan yang akan terjadi di KUHP baru tuh kayak gimana teman-teman ngelihatnya? Jadi kalau di KUHP lama tuh kan memang harusnya kan mereka check and balances. Jadi sebenarnya ruang intervensinya kita tuh ngeliatin ke 3 area. Yang pertama tadi yang Mas Fadil sampaikan gitu, bahwa harusnya tuh kriterianya harus clear kapan penangkapan bisa dilakukan. Nah, terus yang kedua, decision makingnya tuh harusnya check and balances gitu. Jadi nggak bisa yang nangkep dia, yang ngasih keputusan dia, yang melakukan dia, karena conflict of interest kan. Nah, terus kemudian yang ketiga, ada ruang ujinya. Ruang ujinya di mana nih? Kalau misalnya kejadian pelanggaran, gue bisa komplain kemana? Kita tuh intervensi di 3 area tersebut. Nah, sayangnya ternyata di sistemnya kita tuh nggak compile sama 3 hal tersebut. Aku ngomongin KUHP yang sekarang kita dulu punya ya. Misalnya kayak kriterianya, oke, kita punya kriteria. Misalnya kalau untuk nangkep 2 alat bukti, untuk nahan tadi 3 hal, tiga syarat tadi. Nah, tapi ternyata ruang ujinya, bukan ruang ujinya, yang kedua yang memutuskan tuh masih dia doang gitu. Satu pihak yang sama. Pihak yang sama, misalnya kayak
nangkep nih kan. Harusnya by hukum acara pidana hak asasi manusia tuh ya yang kita tahu kan kalau mau nangkep harus ada warrant-nya dari judicial actor yang nggak punya kepentingan untuk nangkep gitu. Jadi dia di-assess-nya tuh independen lah. Nah sayangnya kita penangkapan nggak ada mekanisme itu, yang nangkep polisi, yang nentukan dia butuh nangkep atau enggak polisi juga, tempat ditangkepnya pun juga di tempatnya polisi gitu. Nah itu yang kedua. Yang kedua ruangnya tetap dimonopoli sama salah satu pihak. Nah kemudian yang ketiga ruang ujinya. Nah ujinya itu contohnya kayak di pra-peradilan sekarang. Nah, ruang ujinya harusnya dibangun di sistem. Yang kita dorong tuh, ya harusnya hakimnya dari awal bisa masuk dong, bisa nge-assess, terus kalaupun misalnya ada pelanggaran tuh bisa dikomplain. Nah, sayangnya mekanisme komplain yang tersedia kan cuma pra-peradilan. Dan itu terbatas, dia cuman kalau udah jadi tersangka. Harus udah jauh tuh ya, baru bonyok dulu. Kalau aksi-aksi gitu kita ditangkap, dipulangin, kita nggak jelas statusnya bukan tersangka, nggak bisa pra-peradilan. Karena statusnya bukan tersangka. Nah, jadi bolongnya tuh di 3 intervensi tersebut semuanya bolong, dan ternyata di RKUHP yang sekarang itu nggak memperbaiki hal tersebut gitu. Jadi kebanyakan sebenarnya dari RKUHP ini antara dia sama aja atau lebih buruk. Iya. Jadi, tapi ada yang lebih baik nggak? Dia sama ketika itu dibentuk di tahun 81. Jadi logika tahun 81 masih sama di sekarang gitu. Dan ironisnya lebih parah lagi, banyak pengaturan yang lebih parah. Ini yang bikin apakah reinkarnasi dari orang-orang tahun 81 atau gimana gitu, kita nggak tahu. 81 masih bangkit lagi sekarang sebenarnya. Mungkin ada yang lebih baik, tapi kayak gimmick kali ya. Jadi kayak contohnya yang gimmick tuh ya anggota DPR lah ya. Dia sebutkan gitu, oh kita ngasih proteksi kok, misalnya sekarang pemeriksaan pakai CCTV. Padahal pas kita lihat itu nggak wajib. CCTV-nya hanya dapat. Terus penguasaan CCTV-nya hanya di penyidik. Yang bisa nyimpen CCTV hanya penyidik. Lawyer, advokat bisa minta kalau berbasiskan permintaan ke hakim. Cara bagaimana meminta ke hakim nggak diatur. Itu kan katanya buat mencegah penyiksaan. Kan sederhananya penyiksaan itu kan bedanya sama penganiayaan. Kalau penganiayaan kan Mas Dea mau pelaku gitu, ya penganiayaan. Tapi kalau polisi atau otoritas yang melakukan kekerasan untuk dapat keterangan itu kan penyiksaan. Nah dalam praktik yang kami temukan, penyiksaan nggak di kantor polisi. Dibawa dulu kemana? Ke tempat gelap, ke satu tempat yang tidak diketahui banyak orang gitu, disiksa di situ, dibawa ke kantor polisi, udah iya aja, udah ngaku duluan kan, udah tinggal tanda tangan. Jadi ya menurut kami nggak begitu berfungsi juga kalau ada itu tadi. Udahlah birokratis banget, nggak berfungsi juga, udah bonyok di luar. Iya, dan bisa ditolak kan requestnya sebenarnya kalau dari advokat mau. Menarik sih ya, di jalur yang penyidiknya segala macam itu lempeng banget, nggak ada handicap apa-apa, tapi dari sisi lawyer tadi mau minta CCTV ribet banget ke hakim dulu. Iya balik lagi, ini kan sebenarnya secara umum berarti temanya kembali lagi belum ada balance antara dua pihak ini kan, dari si posisi penuntutnya sama defense-nya gitu kan. Jadi balik lagi risiko kriminalisasi dan segala macamnya ya. Aku sempat lihat tuh ada kayak mungkin kayak desas-desus netizen tuh soal kewenangan jaksa versus advokat itu apa ya isu besarnya terkait CCTV ini ya, atau ada lagi yang lain yang mereka bilangnya kayak nggak berimbang banget nih kewenangannya penuntutnya sama defense. Advokat nggak punya wewenang, nggak punya anggaran dari negara gitu, nggak punya Tapi pistol. Ini dari KUHP lama emang kayak gini. Ya KUHP lama ya begini. Gitu. Dan itu nggak diperbaiki. Betul. Kalau klaim pembentuk undang-undang itu klaim pemerintah atau DPR, kami sudah memperkuat kedudukan advokat. Jadi advokat nggak bisa dituntut pidana karena pembelaan. Wow bagus, kita bilang ini ketentuan bagus. Jalan gitu. Betul. Tapi cukup nggak untuk mengikis posisi timpang kayak Mbak Kania bilang tadi, negara lawan kita gitu? Oh enggak. Kadang-kadang kita temui dalam praktik, kita sebagai advokat dapat berkas di pengadilan. Harusnya kita udah bisa akses itu semua, berkas, bukti dan lain sebagainya, bahkan menguji. Dalam berbagai kajian teman-teman ICJR juga banyak. Ada yang namanya pre-trial discovery rights gitu ya, hak seorang advokat gitu, pembela untuk menguji bukti, mendapatkan seluruh informasi, fasilitas yang memadai dalam rangka pembelaan. Nah kalau
hari sidang kita baru dapat pembelaan yang macam apa yang mau kita lakukan gitu ya. Iya. Dan itu nggak diatur tuh ya terkait batas untuk mengakses itu lebih dulu gitu ya. Maksudnya jadi bisa di hari. Iya, nggak ada mekanisme proseduralnya tuh gimana si polisi sama jaksa tuh harus ngasih berkasnya ke advokat, itu nggak diatur. Misalnya kayak akhirnya memang oke lah ada penguatan advokat gitu, disebutkan bahwa advokat sekarang tuh kewajibannya semua orang yang diperiksa itu harus dengan menyertakan advokat. Nah tapi udah disebutin doang list haknya. Kalau misalnya itu terlanggar, ruang komplainnya advokatnya kemana itu nggak ada diatur. Karena kan satu-satunya ruang komplain si pra peradilan. Objeknya pra peradilan apa aja yang bisa di pra peradilan masih sama kayak sekarang. Jadi nggak ada advokat, nggak dapet hak akses dokumen, itu nggak ada ruang komplainnya. Oke, kalau dari teman-teman yang kondisi lebih baik tuh kayak apa tadi? Advokatnya bisa dapat itu tadi ya dokumen. Terus kalau nggak di ini bisa lapor. Itu lapornya ke siapa? Terus gimana? Kalau dari teman-teman ngelihatnya? Harusnya gini. Saya punya pengalaman, saya nggak usah sebut di mana ya, tapi penyidik bilang kalau saya nggak mau kasih kamu berkas, kamu mau apa? Ya, dia berani, pede, arogan ngomong gitu karena dia tahu tidak ada satu konsekuensi hukum pun yang akan menimpa dia. Ya kalau kita lapor ke Propam gitu ya, lapor ke mekanisme internal kepolisian, ya kita selalu skeptis karena jeruk makan jeruk. Seringkali seperti itu gitu ya. Dalam berbagai kajian gitu ya, seringkali seperti itu. Kami nggak pernah dalam 5 tahun terakhir tidak ada satupun pengaduan kami yang diproses secara memadai gitu ya di mekanisme internal. Kami pasti lapor kalau dikerjain itu dalam tanda petik ya, maksudnya ada pelanggaran hak klien kami gitu, ada orang yang kami dampingi, kami pasti lapor. Kalau ke eksternal ke siapa? Nah, ke eksternal juga nggak begitu berfungsi gitu ya. Ada Kompolnas, ada Komnas HAM gitu ya, ada Ombudsman. Rekomendasi. Ya tidak mengikat, sifatnya rekomendasi. Nah, dalam kajian, dalam diskusi kami di koalisi yang bagus adalah satu, dia bukan sekedar ada mekanisme pelaporan, tapi diatur larangan sekaligus konsekuensi. Jadi nggak sekedar dilarang, tapi ada konsekuensi. Misalnya, kalau seseorang tidak mendapatkan bantuan hukum dalam suatu proses peradilan pidana, maka dakwaannya batal gitu ya, penyidikannya batal. Oh, itu clear. Walaupun nanti kita bisa berdebat siapa yang membatalkan gitu-gitu, tapi intinya itu harus diatur secara rigid gitu ya, diatur secara ketat. Nah kalau ini nggak ada ya, nggak ada konsekuensi. Yang kita dorong di aspek itu namanya judicial scrutiny gitu. Jadi semua kelakuan aparat gitu ya, tindakan aparat penegak hukum itu harus bisa diuji secara independen di otoritas judisial. Jadi kayak misalnya tadi dia harus didampingi oleh advokat gitu setiap orang yang diperiksa. Nah kalau dia tidak didampingi bisa dikomplain ke pengadilan. Nah pengadilan bisa ngasih konsekuensi. Oh berarti kalau misalnya pas diperiksa lo nggak didampingi advokat, keterangan lo nggak bisa diambil. Itu nggak bisa dijadiin barang bukti, nggak bisa dijadiin alat bukti. Nah ada konsekuensi di kasusnya. Sedangkan yang sekarang mau dibangun di RKUHP ini, pengawasan itu nggak mau dikenalkan di otoritas judisial, maunya pengawasannya internal atau eksternal, yang mana sebenarnya nggak punya konsekuensi pada penegakan hukumnya. Siapa seharusnya otoritas judisial yang mengoversi semua tahap itu? Pengadilan. Karena itu kan bagian dari check and balances. Kayak polisi sama jaksa, dia punya kepentingan penegakan hukum, dia punya kepentingan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Nah si otoritas pengadilan kan judikatif itu, dia lepas dari eksekutif yang tugasnya hanya di convincing aja lah sama si aparat penegak hukum gitu. Jadi sebenarnya ini bagian dari check and balances. Sering banget dinarasikan apa pengadilannya juga korup. Sebenarnya bukan konteks pengadilan juga korup juga, emang semuanya korup. Cuman kan kita menempatkan sistemnya yang sistemik gitu, yang check and balances. Yang benar-benar check and balances. Dan kalaupun ada otoritas judisial, dia menghasilkan putusan penetapan, putusannya kan terbuka. Kalau sekarang kan semuanya jadi ruang gelapnya polisi masing-masing yang nggak bisa kita kaji juga kan. Kalau sekarang yang bisa dilakukan sama pengadilan tuh apa untuk soal ini? Satu-satu yang bisa dilakukan sama pengadilan tuh cuma pra peradilan. Nah pra peradilan itu nggak dibangun di sistem. Jadi yang bisa komplain kalau punya akses ke pra peradilan. ICJR punya riset yang bisa pra peradilan itu 96% punya lawyer. Jadi kalau nggak punya lawyer, ya kita warga biasa emang tahu ada kalau lo ditangkep digebukin, ada ya namanya pra peradilan, nggak tahu kan, karena harus bikin gugatan coy, harus nulis gugatan. Barriernya gila banget ya. Buat warga tuh barriernya gila banget. Iya emang. Dan jadi overpower banget. Dan ada corak juga corak juga pemeriksaan pra peradilan itu administrasi doang, nggak substansial, karena kan
ya otoritas pengadilan pun juga nggak sepowerful penyidiknya gitu. Jadi untuk mengkritik penyidik, dalam tanda kutip mengkritik tuh sulit juga untuk dilakukan gitu. Jadi ya sistemik lah gitu ya, di satu sisi sistem yang dibangun pun sekarang dengan ada pra-peradilan, hakim juga cenderung nyepakatin aja tindakan penyidik gitu, pemeriksaannya administrasi aja. Sangat tidak fair ini gamenya ini. Harus ada yang di nerf sih. Harus ada yang di nerf. Iya, tapi emang ya balik lagi kan sebenarnya dari produk yang lama pun emang kayak gitu lah bisa dibilang. Justru kan harapannya yang baru mengoreksi itu, tapi kan malah enggak dan bahkan di beberapa poin lebih buruk. Ya. Sekarang tuh proses si RKUHP sendiri sudah sampai mana sih hitungannya kalau dalam proses rancangan undang-undang nih? Kan katanya soal dengar-dengar bakal disahkan segera nih. Nah itu berarti emang apakah prosesnya udah jalan semua dan emang udah tinggal sah atau kayak gimana ini ya? Harusnya tanggal berapa kemarin? Harusnya masa sidang sebelumnya sih. Iya. 26 ya? Jadi KUHP, jadi kan pembahasan ini dimulai awal tahun gitu. Jadi waktu Januari 2025 mereka masih bikin lah draftnya. Kita sempat diundang, koalisi pernah diundang, CJR pernah diundang, YLBHI diundang. Nah kita pikir waktu itu ya udah dia masih menyerap masukan. Terus tiba-tiba di Februari 2025 ada draft. Nah catatannya tuh draftnya nggak mengakomodir semua masukan kita. Jadi dulu kita pernah punya draft 2012, itu malah draftnya lebih bagus daripada yang 2025. 2025 tuh KUHP existing ditambah plus-plus yang bermasalah. Nah terus akhirnya dibahas dibahas terus April, ya sekitar bulan April masuk ke pemerintah, karena kan ini usulan DPR, jadi yang harus bikin daftar inventarisasi masalah, yang harus mengomentari draftnya DPR itu pemerintah. Nah waktu pemerintah bikin DIM, kita juga sempat dilibatin di akhir Mei gitu ya, akhir Mei dilibatkan untuk ngasih masukan, kita ngasih masukan. Di situ juga ada ahli-ahli yang di-hire sama pemerintah, berapa belas, yang juga ngasih masukan. Dia bikin pokja, dibagilah KUHP bahasannya apa aja. Ahli itu juga presentasi masukannya barengan sama kita masyarakat sipil. Itu di akhir Mei. Nah, sampai kemudian di awal Juli di tanggal 8, sebelum tanggal 8 lah kita dengar kabar bahwa DIM-nya udah mau ditandatangani nih sama pemerintah. Padahal di situ kita nggak di follow up. Masukan kita diterima apa enggak nih? Kalaupun nggak diterima, kenapa? Ini dan menarik gimana ruangnya? Cara memahami partisipasi publik tuh cukup dengan mengundang. Iya. tapi nggak ada yang diterima. Atau nggak tahu nggak diterima. Justru poinnya itu nggak tahu diterima atau enggak tuh nggak tau. Tapi kan udah keluar draftnya. Tanpa perbaikan yang diminta. Ya udah berarti ditolak aja. Tapi ditolaknya secara silent. Iya, nggak ada follow up dan sedihnya bukan kita doang gitu loh. Jadi ahli-ahli yang profesor-profesor itu di hire pemerintah juga nggak di follow up. Jadi kayak masyarakat sipil aja diginiin apa? Maksudnya akademisi diginiin apalagi masyarakat sipil gitu kan. Warga biasa. Yang penting dia ada paraf absen tuh ya kan. Udah dicentang tuh ngelibatin masyarakat. Nah, terus kemudian udah mulai tandatanganin, tanggal 8 itu baru dipublish DIM-nya. Tanggal 8 Juli dan dibahas 9-10 aja, 2 hari aja. Targetnya waktu itu mau disahin di masa sidang kemarin, yaitu tanggal 24 Juli. Tapi kita kan ramai kan, dan akhirnya kita bisa nunda ini. Jadi satu-satunya hambatan buat mengesahkan itu kemarin keberisikan publik sebenarnya. Iya, betul. Yang bikin dan itu. Bahkan ya bisa jadi mungkin kurang berisik ya kalau cuma ditunda, kayak mungkin harus bikin lebih gede lagi. Harus berisik terus mungkin ya. Tapi ini sih, interestingly enough ya, nggak tahu mungkin selama bertahun-tahun kemarin lah dulu-dulu, kayaknya aku ngeliat interest dan awareness orang terhadap kayak KUHP, KUHP itu sebenarnya naik sih sekarang ya, bisa dibilang naik ya. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat sebagai isu nih, ini kan lumayan abstrak dalam artian kayak orang bisa aja mikirnya kayak ya udah sih gue nggak ada urusan gitu loh, gue nggak ada urusan kriminal, gue baik-baik aja kayak gitu loh. Tapi sebenarnya kan nggak ada yang aman ya sebenarnya kalau ngelihat dari prosedur ini nggak sih? Harusnya kita cara berpikirnya adalah ini justru berisiko berbahaya untuk semua orang gitu nggak sih? Karena sebenarnya justru bagaimana kita dianggap melakukan pidana itulah yang bermasalah kan sebenarnya sekarang. Makanya itu membuat ini jadi isu kita semua nih sebenarnya. Dan bagus ya kalau misalnya ternyata awareness publiknya juga naik gitu. Tapi sayangnya aku rasa awareness publik naik tuh karena ini juga, Chan.
dalam beberapa tahun terakhir tuh berkali-kali orang merasakan dampak dari produk hukum. Oh iya sih. Dan yang kalau kemarin juga mungkin contextually ada kasusnya Itulah, Pak TL, ya, itulah. yang kemudian kan orang kayak buset di level dia bisa kayak gini, kayak gini. Maksudnya secara apalagi prosedur. kroco gitu kan. Apalagi warga aksir kan. Kami rakyat jelata yang cuma bertitle demonstran. Ini gimana? Sayangnya begitu ya, awareness-nya naik karena kejadian buruk berulang ya. Dengan resource besar Pak TL gitu kan, kayak itu kan banyak banget yang para pakar hukum bilangnya sih ini menabrak banget ya katanya ya, maksudnya bener gak sih standar kriminalisasinya? Sampai makan gula di pengadilan tapi tetap masuk. Apalagi tadi isu dari RKUHP yang kita tadi belum sempat Tadi ke-explore. 9 ya poinnya soalnya. Cukup banyak. Apalagi Mas Fadila tadi mungkin Ya, belum. salah satu yang juga jadi concern kami gini, warga itu kan bukan hanya dihadapkan pada proses hukum sebagai tersangka, terdakwa, tapi banyak juga yang jadi korban. Nah, banyak korban tindak pidana itu sering tidak mendapatkan keadilan gitu. Ketika dia laporkan ke polisi, kalau polisinya nggak profesional misalnya, kalau kasusnya dianggurin dalam tanda petik gitu ya oleh polisi, atau bahkan ada kendala-kendala teknis yang sifatnya ketidakmampuan, itu gimana? Nah, itu yang sering terjadi. Dalam praktik kita sebut ya itu penundaan berlarut gitu atau undue delay yang seringkali terjadi tanpa ada satu mekanisme yang bisa menjamin keadilan bagi korban. Jadi ya kalau polisinya cuek, cuman bisa marah-marah di kantor polisi, pulang ya lupa lagi mungkin besok polisinya. Lalu harus lapor siapa? Betul, harus lapor siapa. Nah, itu yang Pelanggaran prosedur nggak ada konsekuensi, pengangguran kasus nggak ada konsekuensi gitu ya. Nah, ini kan terjadi banyak kasus di kasus-kasus kekerasan seksual yang sebelum ada undang-undang TPKS mungkin agak sulit pengungkapannya karena di ruang privat. Tapi sekarang sudah ada, sebenarnya nggak ada alasan lagi dong. Tapi KUHP harusnya bisa menjamin itu. Dan itu masih nggak dilakukan di KUHP yang lama maupun yang baru gitu ya. Maksudnya sampai sekarang pun nggak ada perubahan. Kalau di KUHP di draft yang beredar ya, ada mekanisme ini ya, dalam waktu 14 hari itu bisa komplain ke atasan penyidik. Siapa sih atasan penyidik? Kita nggak tahu. Juga, apakah beda lantai, di lantai 1 atasan lantai 2 kan kita nggak tahu. Oh, termnya tuh atasan penyidik. Dan ada waktu 14 hari. Kalau korban punya kendala tertentu, jarak, kantor polisi kan nggak semuanya di ini ya, ada daerah-daerah yang mungkin butuh waktu, butuh jarak tempuh gitu. Kalau ada situasi kayak gitu, apakah hilang haknya untuk keberatan? Nah, kemudian lapor ke atasan penyidik. Oke lah, atasan mungkin yang level kepangkatan atau jabatannya lebih tinggi. Kalau itu tadi terjebak dalam jiwa korsa gitu ya, nggak lindungin anak buah, lindungin institusi gimana? Tapi sebelum sampai ke situ pun semua orang yang pernah masuk kantor polisi pasti bingung tuh, ini yang mana atas ruangan. Kita lihat di atas ruangannya itu kan tulisannya Kabak Om Tipnas, itu apa? Betul. Artinya gitu. Itu bukan pengetahuan umum kan, Jan? Siapa yang tahu ini anak buahnya siapa? Iya. Belum sampai ke melindungi. Lawyer mungkin tahu, lawyer sudah hafal kali. Yang strukturnya. Oh, enggak juga. Secara teknis mungkin itu ya, nggak begitu memahami sepenuhnya, tapi ya kita tahu ya kalau tindak pidana reskrim aja gitu-gitu. Kita juga nggak tahu, maksudnya warga biasa emang tersesat. Semua orang masuk kantor polisi tersesat. Mau kemana ini saya? Aku sempat lihat juga ada isu privasi katanya. Jadi katanya bisa pengecekan handphone itu bisa tanpa apa ya, tanpa dasar atau apa gitu. Itu apa ya isunya di KUHP yang baru? Kayaknya sempat ramai juga kemarin. Iya, KUHP yang sekarang kan ya karena perkembangan zaman gitu ya, mau nggak mau harus mengakui lah informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Nah, memang ada diatur penggeledahan terhadap dokumen atau informasi elektronik. Tapi kalau kita lihat dalam pengaturan yang ada di KUHP sekarang atau di rancangan KUHP yang lagi beredar ini sama nih berarti? Kurang lebih sama, nggak ada kejelasan. Kami banyak kasus gini, Mbak. Misalnya gini, apakah masuk akal kalau maling ayam, pencuri ayam gitu ya, atau pencuri, HP-nya juga diambil, digeledah WhatsApp-nya dan lain sebagainya. Sedangkan ayamnya udah di situ. Ya, ayamnya udah ada, udah cukup. Udah beres urusannya tuh di situ gitu. Betul. Atau kalau mau dalam konteks yang lebih canggih gitu ya, lebih canggih lagi ada kasus yang kami tangani ketika rame-rame penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Itu ada rentetan kriminalisasi banyak orang tuh. Salah satunya salah satu aktivis buruh gitu ya, namanya Pak Jumhur Hidayat.
Nah, HP-nya disita, laptopnya disita, laptop anaknya disita, laptop istrinya disita, dan di persidangan penyidik mengakui semua datanya kami ekstrak pakai alat yang namanya Celebrit, alat dari Israel. Nggak tahu itu saya secara teknis apakah spyware atau bukan, tapi setidaknya ini kan cuma tweet ya. Udah ke-capture Iya, juga. kok udah ke-capture gitu, kok harus Tweetnya udah WhatsApp-nya ke-capture, juga diambil. Isunya dan udah lain sebagainya. sebenarnya itu alat bukti udah Betul. cukup, udah convicted juga lah gitu ya, udah convicted. Tapi ini Ya, overkill barang-barang aja. yang lain Betul, diambil semua. betul. Ya, ya lebih daripada overkill dalam artian kayak ini kok si individunya pun nggak separate ya antara dia sama orang-orang lain ini. Kan ini sebenarnya harusnya terpisah nggak sih sebagai Betul, subjek betul. hukum? Kayak itu aja aneh banget. Kayak Betul, apa betul. hubungannya dari dia nge-tweet ini dengan si orang-orang lain ini kan? Kecuali kalau misalnya terbukti co-conspirators gitu ya kali ya. Baru masuk akal ya. Dia juga digeledah ini lebih, ini udah aneh banget ya. Terus ketika itu terjadi tapi dari advokat bisa banding atau maksudnya bisa kayak nuntut balik atau apa gitu nggak? Ya mekanisme yang tersedia kayak Mbak Mai cerita tadi, pra-peradilan. Dan itu harus sudah jadi tersangka ya. Iya, Nggak bisa di awal. dan ya itu ada masalah di prakteknya juga, pemeriksaannya nggak substansial gitu. Harusnya kayak misalnya tadi yang Mas Fadil bilang soal penggeledahan, soal ya penggeledahan sistem elektronik tuh harus ada kan alasnya, dasarnya apa. Nah dasarnya harus spesifik ke orangnya gitu. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya gue ditangkap gitu aja, terus allegation tangkapnya ya tadi kayak bukan nggak ada urusannya sama digital ya berarti nggak bisa nyita HP-nya. Dia harus spesifik dan nih ya yang kita mau dorong tuh di draft. Jadi koalisi juga punya draft tandingan. RKUHP kita udah rekomendasi kita udah sampai lengkap, kita punya draftnya, punya NA-nya tapi nggak diadopsi kan. Nah di situ tuh kita ngatur misalnya kayak penggeledahan di sistem elektronik dia harus spesifik informasi apa yang mau didapat dari penggeledahan tersebut dan itu harus dijabarkan di requestnya penyidik kepada judicial gitu. Nah itu harusnya kan ada kan kayak gitu yang kita dorong di sistem peradilan pidana yang benar. Nah sedangkan sekarang tuh cuma dikasih kewenangan penggeledahan dan kalau kita lihat surat penggeledahannya pun general gitu kayak disebutkan bahwa yang sekarang ya polisi bisa melakukan kewenangan menggeledah berdasarkan KUHP. Penjabaran kenapa geledah itu perlu dilakukan ke orang itu dan informasinya apa yang diperlukan dan kenapa itu terpenuhi kebutuhan itu nggak dijabarkan. Jadi ya bisa suka-suka. Akhirnya dia menemukan tindak pidana baru dong dengan ngegeledah kita. Realitanya kayak yang di reality show itu, saya polisi, saya punya hak, punya wewenang Itu untuk asumsi yang dipakai untuk ikut menggeledah laptop anaknya orang yang diduga itu bisa juga dipakai buat geledah laptop kepala desanya, tetangganya gitu kan. Karena asumsinya kan mungkin bisa itu bebas itu maksudnya bisa nerabas mana aja itu dia bisa aja pakai laptopnya si ini. Iya, makanya. Itu sampai presiden juga bisa. Makanya kan gila ya. Aduh, dan numpang login, log out. Tapi ya apa sih? numpang di warnet gitu ya. Konyol banget. Tapi ya kita kalau ngeliat kasus di Amerika gitu kan belakangan ada kasus Amerika lagi rame kasus selebriti gitu. Mereka ketika mau minta data elektronik chat gitu tuh spesifik banget. Untuk percakapannya Yang si A dengan si B tentang ini gitu-gitu. Jadi emang harusnya ada batasan itu ya. Sebenarnya di sistem pidana yang lebih mapan kita bisa lihat contohnya dan harusnya bisa dipraktekin ya dengan mudah ya. Tapi kalau di sini emang nggak tahu ya, nggak ada niat untuk ke sana mungkin nggak tahu sejauh ini gitu. Tapi dari bagaimana dari DPR nih? Maksudnya dari dalam DPR sendiri sekarang ada nggak misalnya mungkin fraksi atau mungkin tokoh DPR yang berdiri bersama dengan teman-teman koalisi kayak gue juga nggak setuju nih sama KUHP yang ada sekarang ya yang dirancang baru ini gitu. Mungkin enggak kali ya, maksudnya kayak akhirnya memang kita harus jadi cari cara untuk ngadvokasiin gitu bahwa ya kan mereka juga akan jadi subjek juga ya gitu kayak misalnya tadi yang soal penyelidikan soal penjebakan kita narasiin bapak ibu bapak-bapak kan suka kan kayak melakukan banyak hal gitu yang mudah jadi ilegal gitu kan kita akhirnya kayak find ways untuk ngomong kayak gitu beberapa aware Cluenya gitu, bapak-bapak ya Terusin. kayak udah intinya kayak ya udah ya aware juga kita bisa dengan mudah dijerat jadi tindak pidana gitu tapi so far mereka sampai ke level awareness dulu gitu ya. Jadi dia karena mungkin ini semuanya domainnya adalah ngekritik kewenangan yang udah status quo, udah established banget. Jadi mereka juga nggak sekritikal itu di ruang pembahasan gitu. Jadi kalau kita ngobrol ya mungkin di ruang-ruang kita diskusi informal ngerasa wah ini kacau banget ya masalah. Cuman ketika masuk di pembahasan dia juga nggak bisa se-outspoken itu karena susah memang karena ini kan kayak
ngusik status quo kan, ngusik kewenangan yang sekarang udah ada, dan anggota DPR mungkin juga punya engagement dengan aparat dan lain sebagainya, sehingga mereka nggak akan bisa melakukan sekritikal itu di proses pembahasan. Kayak yang tadi daftar inventarisasi masalah itu ada 1.600 item lah. Itu tadi Mbak Mei cerita 2 hari dibahas. 1.600 item masalah kompleks gitu, hukum, teknis, bicara soal kapan kita bisa ditahan, kapan kita bisa ditangkap, itu 2 hari. 2 hari itu nggak mungkin 24 jam, 2 kali 24 jam, ya paling berapa jam gitu total bersihnya. Coba ya itu yang terjadi gitu ya, makanya penting memang untuk membangun ini ya, membangun komunikasi yang lebih intens kalau kita mau mempengaruhi tadi ya Mbak Mai cerita. Jadi kalau proses pembahasannya kayak tadi, kita mau berharap gimana ya? Itu tadi soal berarti soal penggeledahan dokumen elektronik itu berarti sama aja ya KUHP yang lama dengan yang rancangan baru gitu ya. Jadi memang dari kemarin udah kayak gitu dan kita berharap yang baru mengoreksi tapi enggak. Nah terus ada juga soal penyadapan kalau nggak salah yang juga rame ya. Itu gimana isunya di apakah sama lagi? Maksudnya emang KUHP dari kemarin emang itu problematik dan di RKUHP masih sama lagi? Kalau penyadapan sebenarnya kan kita punya putusan MK tuh tahun 2010 yang ngatur soal penyadapan, bahwa penyadapan tuh harus diatur. Tadinya tuh kita bahkan mau punya aturan penyadapan di peraturan pemerintah, di Undang-Undang ITE lah waktu itu. Terus akhirnya digugat, ya ICJR bagian dari yang ngegugatnya. Terus akhirnya MK bilang nggak bisa, ini harus diatur di undang-undang. Nah terus disebutkanlah kriterianya bahwa penyadapan itu nggak boleh dalam konteks penyelidikan. Dia harus ada sebagai upaya paksa, berarti ada dugaan tindak pidananya. Terus ada kriterianya diatur di undang-undang, terus dia harus bagian dari penyidikan, ada bukti permulaannya. Nah terus ada batasan tindak pidananya yang bisa dilakukan penyadapan gitu kan. Intinya banyak syarat-syarat yang diputus sama MK. Nah waktu itu bergulir punya dulu ada rancangan undang-undangnya tentang penyadapan. Nah, tapi karena dia materinya adalah sebenarnya materi hukum acara pidana, sempat masuk di dalam draft RKUHP. Nah, tapi karena rame diperbincangkan dan banyak kan kasus korupsi juga dengan metode penyadapan. Nah, itu pun juga struggle banget karena akhirnya penyadapan yang udah kejadian sekarang tuh bukan penyidikan tapi penyelidikan. Dia menciptakan tindak pidana juga, penjebakan gitu pada dasarnya, dan akhirnya deadlock. Akhirnya sekarang nih perdebatannya dia mau dilepaskan nggak di KUHP tapi nanti dibahas di undang-undang sendiri. Oh, jadi justru nggak ada di KUHP nih sekarang nih untuk aturan terkait penyadapan nih ya. Ngerinya ini ya, penyadapan itu kan kita nggak tahu ya kalau disadap. Kalau penangkapan kita tahu, ada orang datang, polisi datang, penahanan ada orang tahu. Kalau penyadapan kita nggak tahu, tiba-tiba disadap, tiba-tiba kemudian ada proses hukum terhadap kita. Nah makanya memang penting untuk diatur secara secara ketat kriterianya. Bahkan penyadapan itu kalau kita disadap, kita harus dikasih tahu bagian mana yang disadap dan dikasih notifikasi agar kita siap melakukan pembelaan. Karena kalau kita mau bikin asumsi, misalnya saya nelpon teman gitu ya, saya bilang saya benci banget sama si C, mau saya bunuh rasanya. Besok mati gitu ya, atau lusa mati. Apakah itu kemudian bisa dibilang saya yang membunuh dan itu punya kaitan dan itu kemudian bisa dibuktikan? Nah itu karena itu penegakan hukum gitu ya. Dan lebih dari selain itu kita nggak tahu, mungkin kita juga disadap dalam konteks intelijen. Ada badan-badan intelijen yang bisa punya wewenang penyadapan, tapi bedanya nggak bisa jadi bukti di persidangan. Iya, itu informasi aja. Nah, sedangkan sekarang dia boleh di penyelidikan, berarti bisa pakai resource intelijen, terus tiba-tiba jadi penegakan hukum. Padahal itu nggak boleh. Ngomong-ngomong soal ini, Chan, kamu kan beberapa kali nanyain soal narasi yang beredar ya di publik ya. Nah, ngomong soal narasi yang beredar tuh, sebenarnya kan kalau disederhanakan, poinnya teman-teman masyarakat sipil ingin pembatasan terhadap wewenang diperluas dan dari proses ini yang berjalan justru tidak ingin dibatasi. Nah itu kan sangat mudah beredar cerita di publik bahwa kok mau dibatasin wewenangnya, kan ini melawan orang jahat gitu kan, ini menegakkan padahal justru itu poinnya kan, gimana kita menyimpulkan orang jahat itu dia kan yang menjadi isu ya. Jadi bener sih teman-teman, banyak juga emang yang komen kayak ngapain sih kita baik-baik sama penjahat gitu kan. Enggak, ini justru gimana kita menentukan siapa penjahat nih gitu kan, justru ya kita semua harus jadi penjahat
kayak gini. Ini bukan penegakan hukum, ini lebih ke panen blackmail ini. Lebih ke panen blackmail material sih kalau kita ngelihat konsep penyadapan dan tadi misalnya penggeledahan dokumen elektronik nggak ada batasan yang jelas gitu ya. Betul. Kalau mereka melindungi kita, siapa yang melindungi kita dari mereka? Iya kan begitu. Advokatnya juga ini, iya isunya banyak dan mungkin gini ya, karena kan kedepannya ini berarti mungkin masih ada harapan untuk ini dibahas lagi. Kita share aja mungkin infonya dari koalisi itu akun Instagramnya atau sosmednya yang bisa di follow sama teman-teman. Mungkin kalau ada info aksi juga ya. Gitu. Ini pertanyaan penting, kapan demonya nih? Jadi kan bisa ya, jadi nanti bisa langsung lihat update ya di situ ya, bisa di share aja di situ. Kami punya ini ya website bareng gitu ya, reformasikuhab.id. Di situ ada tadi Mbak Mai cerita draft tandingan, kajian-kajian. Kami kan dari banyak lembaga gitu ya, bahkan ada juga individu-individu yang peduli gitu yang ikut dalam proses ini. Mereka nyumbang tulisan, kajian dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa akses di situ. Bisa juga di lembaga-lembaga yang ada di koalisi gitu, ada teman-teman ICGR, YLBHI, LBH Jakarta gitu ya, LBH Masyarakat dan Kontras maupun lembaga-lembaga lain. Dan yang terpenting itu sih ada di website itu kita kasih banyak narasi tanding bisa jadi atau produk-produk pengetahuan yang kiranya bisa jadi bahan gitu untuk teman-teman belajar. Dan info forum atau aksi juga ada di situ ya. Betul. Info acara, diskusi gitu untuk sharing, tukar tambah informasi ya. Oke, Mas Fadil, Kak Mai, dari aku cukup sih. Dari aku juga cukup. Terima kasih banyak. Thank you banget. Dan minta tolong teman-teman tetap mengawal ini ya. Iya, mari kita kawal bersama dan mudah-mudahan sih kalau nanti ternyata emang ada eskalasi dan emang butuh eskalasi publik ya. Sudah pada siap. Kita berpartisipasi ya gitu. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di Malaka Cinematic Podcast lainnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Thank you banget ya.